Sanggup nggak lo menjalani keterbukaan seperti saat lo main band? Dan gue ngomong apa adanya kalau di band. Seperti tadi saya bilang, konsistensi menjadikan jawaban dari semua keraguan teman-teman yang ada di luar sana. Yang aku harapkan apa yang dilakukan teman-teman yang ada di perwakilan rakyat kita benar-benar menjalani porsinya yang diharapkan supaya tidak menjadi bumerang untuk kita yang bergerak di bidang seni, terus tiba-tiba punya kesempatan jadi politisi tapi tidak menjalankan dengan benar, kan nggak asik juga. Aku sih pengennya gitu, moga-moga teman-teman bisa menjalankan itu dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab, karena udah ada contoh-contoh yang kita udah tahu kan, yang sampai hari ini masih menjadi perwakilan rakyat dari tahun jebot tahun 90s juga sampai hari ini masih kuat dan masih mempunyai kepedulian terhadap perjuangan Indonesia yang bagus. Kalau ngasih masukan sih kayaknya gue pinteran kali ya. Tapi kalau kita ajak diskusi, dia ngajak gue diskusi dengan senang hati. Tapi kalau aku ngasih masukan, aku nggak ngerti apa-apa sih soal kenapa gue nggak mau berani masuk ke politik, karena gue nggak ngerti. Jujur, karena beberapa kali juga ada yang ngajakin, tapi gue nggak ngerti politik, karena justru gara-gara gue kuliah di politik, gue makin nggak ngerti tentang politik. Loh, kenapa lo? Ya, karena gue kayaknya anak band doang deh, gue nggak ngerti deh, walaupun gue belajar politik ya. Disitulah aku ngeliat, gue nggak ngerti. Gitu. Berarti banyak tawaran dari partai itu? Dulu waktu zamannya mulai munculnya partai-partai baru dan segala macam, muncul tawaran-tawaran, dan saya cuma mengukur kesepakatan saya sama diri saya sendiri, sanggup nggak lo menjalani keterbukaan seperti saat gue main band. Dan gue ngomong apa adanya kalau di band. Saya nggak bisa juga ngomong terlalu hati-hati dalam tanda kutip ya, karena takut menyakiti beberapa hal. Tapi kalau di band saya bisa ngomong apa adanya aja ya. Itu yang buat saya suka di musik, karena menjadi diri sendiri. Lo kan sebagai musisi juga Mas Nugi melihat Melly Goeslaw berani memperjuangkan masalah royalti gitu di legislatif seperti apa sih? Amin, moga-moga semuanya bagus. Aku dari pertama kali Anang juga dulu Anang ada di kita ketemu ngobrol. Amin, aku dukung pokoknya tentang hal-hal yang baik. Yang pasti seperti tadi saya bilang, konsistensi menjadikan jawaban dari semua keraguan teman-teman yang ada di luar sana. Saya sih nggak ragu sih dengan, bahkan kakakku sendiri juga sempat masuk ke partai politik, dan saya juga sering ngomong ya, yang penting pokoknya konsistensi, jangan cuma dalam tanda kutip sesaat, supaya perjuangannya bisa terukur gitu orang-orang. Oh berarti seperti saat kita berkonsistensi dengan musik kita dan terukur, oh ini orang emang anak band beneran gitu. Tapi memandang masalah royalti ini seperti apa sih Mas? Kan kayak masalah royalti itu kayak klasik banget ya setiap tahun tuh. Karena memang pada dasarnya kan industri musik ini menjadi sebuah perhitungan yang punya dampak ekonomi, kan mungkin baru kerasa setelah kita ada keterbukaan tentang apa yang kita dapat, apa yang nggak kita dapat. Kalau dulu saya kecil, saya nggak ngerti tentang royalti, walaupun saya udah punya album, tapi saya yang pasti begitu nyanyi selesai dibayar. Nah itu aku tahu, tapi begitu kita udah punya album dan terus kemudian digitalisasi, itu menjadi lebih rumit, karena dulu kalau kita jualan per keping, yang namanya kaset ya per keping, CD per keping, nah, itu yang dijualnya kayak jualan makanan di warung dulunya kan begitu. Sekarang jualannya nggak kelihatan. Nah itu memang harus diregulasi ulang, dan memang butuh perhatian dan juga law enforcement yang bagus, supaya pada saat penyanyi-penyanyi dan musisi-musisi yang hidup di Indonesia ini mempunyai warisan, yang mempunyai gaya hidup yang panjang seperti yang udah dirasakan sama anaknya John Lennon misalnya, anaknya David Bowie, yang semuanya masih ngerasain terus. Berarti memang regulasinya harus ditata atau diatur ulang gitu Mas? Nggak tahu di mananya, tapi yang moga-moga implementasinya, kalau aku bukan regulasinya, implementasi dari regulasi itu yang paling benar. Karena kalau saya cuma lihat lagu kebangsaan kita, harusnya apresiasi kita terhadap yang menciptakan lagu Indonesia Raya dan semua lagu wajib nasional kita juga harusnya lebih tinggi di situ. Gestur yang menurut aku yang selayaknya sebagai bangsa Indonesia yang kemudian menyanyikan dari yakinku
ini siapa yang bikin lagu ya, itu harus tahu, dan itu menurut aku menjadi satu kesepakatan bersama bahwa kita punya maestro yang luar biasa dalam dunia kesenian. Mas Nugi selain maksudnya ngeband juga punya album, punya karya gitu. Nah royaltinya itu kalau gue tahu berapa sih Mas tahun ini dapat? Ya alhamdulillah puji Tuhan masih ada sih, dan saya walaupun saya jujur orang yang paling nggak pernah berpikir soal royalti, tapi saya dapat, dan saya diskusi banyak soal royalti dan segala macam dari teman-teman dance company. Dalam hal ini Mas Pongki Barata itu kan orang yang sangat up to date dengan segala macam perubahan hukum dan segala macam, dan aku dapat masukan yang baik. Yang untuk ditanya berapanya, yang pasti royalti kita masih belum bisa menutupi pada saat kita manggung. Jadi kehidupan musisi tetap manggung yang paling utama. Royalti adalah hidden gem yang tiba-tiba muncul. Nah itu buat saya menyenangkan, walaupun saya nggak pernah mikir, tapi kalau dapat ada kiriman pemberitahuan notifikasi, wah puji Tuhan alhamdulillah dapat. Puluhan ribu, ratusan ribu atau jutaan Mas? Nggak usah tahu, nggak tahu aja lo dapur. Tapi maksudnya nggak sebesar untuk budget buat honor manggung berarti ya? Iya, tetap masih besaran manggung sih. Mas Nugi, banyak sekali juga musisi yang juga di momen pilkada juga nyalon juga jadi kepala daerah gitu. Apa? Musisi atau seniman gitu jadi kepala daerah. Contohnya misalkan Rano Karno di nomor Jakarta gitu. Pendapat Mas Nugi seperti apa sih? Ya bagus lah itu kan. Tadi sama seperti yang masuk ke legislatif mau jadi kepala daerah. Pokoknya ada di dunia politik lebih bagus, berarti keterbukaan kita terhadap siapa dan apa yang bisa masuk ke dunia politik makin terbuka. Kalau dulu mungkin saya pernah hidup di zaman Orde Baru, kan bisa kelihatan siapa yang bisa dan bagaimana bisa masuk ke dalam politik. Kalau sekarang siapapun punya kans. Yang notabene sekarang yang disorot adalah orang-orang yang mempunyai nama dalam dunia entertainment, yang nggak ada masalah. Sejauh tadi saya bilang moga-moga konsistensinya bisa dibuktikan selama dia menjabat menjadi sesuatu yang meninggalkan kesan baik, karena di dalam dunia demokrasi di negara lain udah pernah ada yang jadi presiden berangkat dari pemain film juga, dan yang buat saya kenapa enggak, di Indonesia juga bisa. Tapi ya itu tadi, moga-moga konsistensi kita bagus dan menghasilkan karya-karya yang baik. Sama pada saat beliau itu ada di dunia entertainment meninggalkan karya-karya yang baik. Mas mungkin bukan sebagai warga Jakarta, tapi harapannya apa sih untuk kota Jakarta Mas, kan mungkin bekerja juga di kota Jakarta. Gue pernah ngelihat satu market kota Jakarta di tahun 2010, walaupun itu hanya sekedar market, karena gue belusuan soal sepeda. Jakarta tuh punya kota yang sangat luar biasa marketnya, di mana bantaran yang namanya rel, bantaran sungai itu mempunyai fungsi yang double dan sekaligus penghijauan yang luar biasa, di mana jalan raya utama Sudirman Tamrin itu menjadi satu wilayah yang sangat nyaman untuk pejalan kaki, pesepeda, dan pengendara mobil, dan juga kendaraan umum. Semuanya sinergi. Nggak tahu itu gimana terjadinya, tapi ada pernah dirancang sebuah kehidupan kota Jakarta yang luar biasa keren. Dan menurut aku moga-moga Mas Pram sama Mas Rano bisa mewujudkan Jakarta yang seperti itu, yang menurut aku butuh perhatian dan kemauan yang keras untuk bisa mengarah ke situ. Dan saya sebagai pengguna sepeda yang aku juga bentar lagi yang bisa biasa ngelakuin perjalanan ke Jakarta juga membutuhkan itu. Jalan sepeda berarti Mas ya? Enggak harus jalan sepeda, maksudnya, tapi yang pasti tetap bisa nyaman. Kalau untuk pedestrian kira-kira dari Mas Nugi sudah mumpuni belum untuk kota Jakarta Di sendiri? beberapa tempat udah sangat-sangat mumpuni, dan biasa kita lihat lah kalau keadaan jalan Sudirman sampai Tamrin tuh orang jalan kaki dengan sama lainnya, bisa bikin konten di sana. Karena gue sering, ya anjir bisa bikin konten-konten. Ada anak skateboard, tiba-tiba ada anak fashion, yang menurut aku dulu nggak pernah bisa begitu. Jadi kan berarti kan ada yang udah, ada yang belum. Nah moga-moga ini
ini semuanya bisa rata. Yang pasti itu yang pengen saya dapetin. Tapi Mas mungkin kan di bagian trotoar jadi pangkalan ojek nih, mungkin ketegasan seperti apa sih yang diperlukan? Ya itu tadi sebenarnya implementasi dari regulasi yang harus dibuat itu. Manusianya udah ada, petugasnya udah ada. Yuk sama-sama kita saling menjalankan tugas dengan baik. Masyarakat juga gitu, jangan nakal-nakal terus. Mas, ada pesan dan harapan untuk teman-teman musisi yang ada di DPR terkait masalah royalti gitu, Mas? Ya, teman-teman musisi yang lagi memperjuangkan royalti musik Indonesia, terima kasih sebelumnya udah mau memperjuangkan lagi, dan moga-moga tetap konsisten menjaga keindahan harmonisasi aransemen kita masing-masing dalam dunia musik dibawa ke dalam dunia birokrasi dan menjadikan sebuah karya yang kemudian bisa kita nikmati sama-sama dan membawa ke harmonisan hidup yang lebih baik. Itu sih buat saya harapan. Siap, oke. Oke.